Hai hai hai, jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar IPA ya. Disimak ya materi hari ini. Bagaimana keadaan kalian? Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita tidak bisa Google Meet, tapi dengan video pembelajaran ini ibu bisa dapat menjelaskan materi yang akan ibu sampaikan seharusnya dengan Google Meet ya. Oke, kalian sudah mencatat pembuahan ganda dan perbedaan antara lumut dan paku serta kultur jaringan dan mencangkok ya. Oke, sekarang ibu akan menjelaskan tentang pembuahan ganda, di mana di sini adalah bagian-bagian benang sari, di mana benang sari itu kalian ketahui adalah alat kelamin jantan pada bunga. Nah, pada benang sari itu terdapat kepala sari dengan tangkai sari, di mana kepala sari tersebut tempat memproduksinya serbuk sari ya. Serbuk sari, ada kantong serbuk sari di kepala sari ini. Kemudian yang nomor 2 ini adalah bagian-bagian putik. Kalian ketahui bagian-bagian putik itu ada kepala putik, ada tangkai putik, ada bakal buah, dan ada bakal biji. Di mana kepala putik ini fungsinya untuk menangkap serbuk sari yang jatuh ketika terjadi polinasi atau penyerbukan. Kemudian setelah terjadi penyerbukan tadi, maka serbuk sari tadi akan berjalan menuju ke tangkai putik dan sampai pada bakal buah. Kemudian serbuk sari tadi akan membelah menjadi bulu serbuk sari yang menjadi ada 3 ya. 3 di mana bertindak sebagai inti sel vegetatif, ada sebagai inti sel generatif 1 dan inti sel generatif 2. Semua ini adalah sel sperma. Kemudian kamu lihat pada gambar ini adalah benang sari ya. Benang sari yang sudah terjadi fertilisasi, dia akan membentuk 3 tadi sel sperma tadi ya. Inti sel vegetatif, inti sel generatif 1 dan inti sel generatif 2. Kemudian yang ini, yang di tengah ini adalah sel telur atau ovum. Sedangkan yang mengapit kedua ini disebut dengan mengapit sel telur, itu adalah sel sinergit. Di mana sel sinergit itu fungsinya hanya untuk menghasilkan senyawa kimia agar sel sperma ini bisa mendekati ovum, menarik. Nah, sel sperma inti sel vegetatif ini bertindak sebagai penunjuk arah menuju mikrofil. Ini mikrofil ya. Nah, sedangkan inti generatif 1 dan inti generatif 2 inilah yang nanti akan mengalami penyerbukan pembuahan, maksud ibu pembuahan sebanyak 2 kali. Kemudian yang di tengah ini 2, ini adalah inti kandung lembaga sekunder. Kemudian yang di atas ini adalah inti sel antipoda, di mana inti sel antipoda ini nanti akan berdegenerasi. Oke, ibu jelaskan dulu. Jadi inti sel serbuk sari membelah menjadi sel vegetatif dan sel generatif. Yang pertama, pembuahan pertama. Jadi ini nanti ditambahkan di sini pembuahan pertama itu adalah sel telur ya, dengan inti sel generatif 1. Inti sel generatif 1 dengan sel telur itu akan membentuk yang namanya zigot atau embrio yang bersifat buah N atau diploid. Kemudian setelah terjadi pembuahan pertama, kemudian inti sel generatif 2 ini akan berjalan lagi masuk menuju ke tengah. Inilah terjadi pembuahan kedua, di mana inti sel generatif 2 inilah
yang akan membuahi, yang akan melebur dengan inti kandung lembaga sekunder, membentuk endosperm yang bersifat 3N. Kalian tahu kalau dalam buah mangga yang 2N tadi yang bertindak sebagai embrio atau zigot itu adalah bijinya. Sedangkan yang bertindak sebagai endosperm ini adalah daging buahnya mangga. Nanti akan berkembang menjadi daging buahnya mangga. Kemudian apa gunanya intisal antipoda ini? Intisal antipoda ini akan berdegenerasi dan hilang, gitu ya. Oke, itulah penjelasan untuk pembuahan ganda. Kenapa ganda? Karena terjadi 2 kali pembuahan, ya. Jadi kalau nanti ditanya zigot itu terbentuk dari nomor berapa dan nomor berapa? Berarti zigot itu terbentuk dari sel telur dengan inti sel generatif pertama. Sedangkan endosperm itu terbentuk dari inti kandung lembaga sekunder dengan inti sel generatif 2. Jadi diingat bagian-bagiannya. Oke. Nah, perbedaan lumut dan paku. Jadi ini tanaman lumut ini adalah tanaman yang kita sering temui di atas bebatuan, di selokan yang lembab, ya. Karena memang lumut disebut dengan tumbuhan perintis, di mana apabila terjadi gempa bumi, gunung meletus, semua tanaman, semua hewan itu hilang, tetapi tumbuhan yang pertama kali merintis adalah tumbuhan lumut, ya. Nah, lumut ketika kita lihat pada di atas batu seolah-olah tidak ada akar, batang, dan daun. Makanya lumut disebut dengan tumbuhan berkormus, tumbuhan yang akar, batang, dan daunnya tidak nampak, ya. Sebenarnya ketika kita amati di bawah mikroskop stereo, maka akan nampak rizoid bertindak sebagai akar, ada batangnya, ada daunnya, ada tangkai, ada kapsul di sini. Di mana tangkai dan kapsul ini bertindak sebagai sporopit, sedangkan daun, batang, dan rizoid bersifat sebagai gametopitnya. Sedangkan pada tumbuhan paku juga kelihatan ada rizomanya, ada raisesnya atau akarnya, ada daun mudanya. Daun muda pada tumbuhan paku biasanya menggulung, baru dia mekar. Kemudian di belakang daun itu terdapat sorus atau kotak spora. Kita lanjut ke berikutnya. Perbedaan metagenesis lumut dan paku itu adalah kalau metagenesis pada lumut itu diawali dengan spora, ya. Diawali dengan spora, di mana spora ini masih bersifat N atau haploid. Spora akan membentuk protonema yang masih N. Kemudian protonema tersebut berkembang menjadi tumbuhan lumut, di mana tumbuhan lumut ini akan menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ingat, kalau sel kelamin betina atau sel telur itu disebut dengan arcogonium, di mana sel telur, ingat, telur itu bentuknya bulat, berarti arcogonium. Sedangkan pada sel sperma atau spermatozoid itu disebut pada tumbuhan lumut dan paku juga sama, disebut dengan antheridium, sperma, antheridium, ya. Ketika sel telur dan sel spermatozoid itu bersatu, terjadi fertilisasi, maka akan membentuk zigot yang bersifat 2N. Berkembang membentuk sporogonium yang bersifat 2N. Kemudian sporogonium tersebut akan menghasilkan spora, ya. Nah, terdapat kotak induk spora di sini. Nah, kembali lagi ke atas, makanya metagenesis itu adalah proses pergiliran keturunan. Jadi keturunannya bergilir, bergantian, di mana ada fase gametopit, yaitu fase dari spora hingga pembentukan sel gamet jantan dan betina.
Sedangkan fase sporofit itu dimulai dari zigot hingga membentuk spora. Nah, pada tumbuhan paku diawali dengan spora sama masih bersifat haploid, kemudian akan membentuk protalium. Bedanya di sini pada tumbuhan lumut, protalium ini langsung membentuk sel gamet, sel kelamin, yaitu kalau pada sel telur disebut archegonium, pada sel sperma disebut antheridium. Kemudian terjadilah fertilisasi di sini. Fertilisasi di sini akan menghasilkan zigot yang bersifat 2N. Kemudian dia akan berkembang membentuk paku muda yang masih menggulung daunnya. Lama-kelamaan dia akan membentuk paku dewasa, di mana paku dewasa tadi di belakangnya terdapat sorus atau kotak spora. Nah, pada metagenesis paku yang namanya fase gametofit itu dimulai dari spora hingga membentuk sel gamet jantan dan betina. Sedangkan fase sporofit itu dimulai dari zigot hingga membentuk paku dewasa. Untuk memudahkan kalian, Ibu sudah menyingkatnya menjadi metagenesis lumut ini menjadi singkatan ya. Soto bulungi harum terus, dimana soto itu spora, to itu protonema, bulumi lumut, harum archegonium ya. Kemudian ovum, antheridium, kemudian os spermatozoa ya. Ozoa. Kemudian kalau untuk tanaman paku ya, untuk tanaman paku Ibu singkat di sini spota terima arum goku ya. Spora ta protalium terima antheridium ya. Kemudian sperma di sini arum tozoa, ya, terima nih spermatozoa, di sini archegonium, go itu dari kata di sini ovum, go ini dari zigot, dan vaku itu dari ku, jadi disingkat seperti itu. Oke, nah ini adalah gambar vaku muda yang masih menggulungkan daunnya. Kemudian setelah dewasa dia akan berbentuk seperti ini. Kemudian vaku dewasa akan membentuk memiliki sorus atau kotak spora. Kalau pada tanaman suplir biasanya berada di tepi-tepi daunnya ini. Oke. Kemudian ada yang namanya kultur jaringan, di mana ciri dari kultur jaringan itu memiliki keuntungan waktu yang diperlukannya lebih singkat, kemudian dapat memproduksi bibit baru dalam jumlah yang besar. Jadi waktunya singkat, jumlahnya besar, tanamannya mempunyai sifat dan kualitas yang sama dengan induknya, kemudian tidak memerlukan lahan yang luas untuk memproduksi bibit dalam jumlah banyak, kemudian dapat dilakukan baik pada tanaman muda ataupun tanaman tua. Jadi pada kultur jaringan ini biasanya ketika kita berada dalam keterbatasan lahan, tetapi kita bisa memproduksi dalam jumlah banyak. Misalnya pohon pisang ya, bisa kita perbanyak dengan waktu yang singkat dalam jumlah yang banyak, tidak memerlukan lahan yang luas. Itu ciri utamanya. Kemudian pada tahap-tahap kultur jaringan di sini ada 4 tahap. Ada tahap inisiasi, di mana penanaman bagian tanaman eksplan yang akan dibiarkan. Nah, harus bebas bakteri atau steril. Kemudian ada tahap multiplikasi, adalah perbanyakan calon tanaman dari jaringan pokok atau pertumbuhan daun dan batang. Kemudian yang ketiga adalah tahap subkultur, di mana pemindahan media, pemberian hormon pemacu pertumbuhan akar dalam media tanam agar terbentuk tanaman yang sempurna. Kemudian yang keempat, tahap aklimatisasi, adalah tahap pengkondisian planted agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Jadi dia dibiarkan dulu dalam sebuah gelas,
kemudian baru dibanyakan dulu. Kalau sudah banyak baru dipindahkan ke dalam media, diberi hormon yang cocok, biasanya hormon sitokinin untuk memacu pertumbuhan. Kalau sudah, baru kondisi planted atau penyesuaian diri dengan lingkungan baru dipindahkan ke polybag yang akan kita tanam. Kemudian kalau untuk teknik mencangkok, kemarin sudah ada Ibu ceritakan di mana tanaman mencangkok ini yang harus dicangkok itu adalah tanaman dikotil yang mempunyai kambium, di mana kayunya kita kupas, kita bersihkan kambiumnya, kemudian kita balut dengan tanah yang berisi media tanam yang sudah diberi perangsang untuk pembentukan akar. Kemudian baru kita tunggu, kita siram sampai keluar akarnya, baru kita tanam. Nah, ada kelemahan mencangkok. Kelemahan mencangkok di sini, perakaran tidak kuat sehingga tanaman hasil cangkokan mudah roboh. Beda dengan dari biji, tapi dari mencangkok lebih cepat berbuah. Kemudian jumlah tanaman yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan tanaman biji. Kemudian banyaknya cabang yang dicangkok akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman induk terganggu. Nah, itulah penjelasan dari Ibu. Nanti kita akan ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik reproduksi pada tumbuhan yang pertama hidroponik, yaitu budidaya tanaman dengan media air. Yang kedua adalah vertikultur, budidaya tanaman dengan media bertingkat, biasanya terdapat pada daerah perkotaan karena terbatasnya lahan. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.